Uh, ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Uh, ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya bernama Bapak Muhammad Kadafi yang merupakan bagian dari panitia yang menangani bagian kegiatan uji pengetahuan dari LPTK UIN Alauddin Makassar. Nah, mengapa pertemuan ini perlu kami laksanakan sebagai bahan dari suplemen dari LPTK UIN Alauddin Makassar karena ada beberapa cukup banyak ya peserta dari Antasari Banjarmasin yang lokasi uji pengetahuannya ditempatkan di LPTK UIN Alauddin Makassar. Sehingga kami perlu memberikan penguatan kompetensi terkait tata cara penginstalan aplikasi uji pengetahuan. Nah, sebelum saya menjelaskan tata caranya, maka mungkin saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan administrasi Bapak Ibu ya, dalam rangka pelaksanaan uji pengetahuan. Nah, yang pertama adalah fakta integritas Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu telah memprint out fakta integritasnya. Format fakta integritas nanti bisa Bapak Ibu minta sama pengawas masing-masing ya. Format fakta integritas. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. Anda hanya diminta menuliskan namanya, LPTK asal PPG-nya ya, LPTK asal PPG, bukan LPTK tempat PPG, tetapi LPTK asal PPG berarti Antasari Banjarmasin, nomor peserta PPG serta nomor daftar ujian. Ya, nomor daftar ujian ini tertera pada formulir pendaftarannya. Lalu diisi nama daerahnya Bapak Ibu, misalnya Banjarmasin, tanggal hari ini boleh, tanggal besok boleh, lalu ber-TTD ya. TTD elektronik boleh, lalu di print out. Selain itu, kita siapkan juga formulir pendaftarannya, itu dipastikan tersedia ya, formulir pendaftarannya. Nah, selain itu pula ada pas foto beserta KTP ya. Nah, jadi keempat file administrasi itu Bapak Ibu satukan menjadi satu file PDF ya. Nah, jadi di halaman pertama adalah formulir pendaftaran. Lalu di halaman kedua fakta integritas. Halaman ketiga pas fotonya Anda. Ya, pas foto boleh juga foto selfie, silakan menyesuaikan pas foto atau foto selfie-nya masing-masing. Dan yang keempat, foto KTP atau gambar selfie sedang memegang KTP ya. Jadi silakan menyesuaikan karena biasanya ada pengawas kasih saya foto dalam keadaan Anda selfie sambil memegang KTP-nya. Maka silakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi silakan diarahkan menyesuaikan sesuai arahan pengawas masing-masing ya. Nah, jadi keempat dokumen ini disatukan dalam file PDF, lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan oleh pengawas masing-masing untuk diisi masuk ke dalam Google Form yang disediakan pengawas atau melalui petunjuk japri ke pengawasnya ya. Jadi semuanya tergantung dari pengawas Bapak Ibu instruksinya apa. Apakah diminta mengupload keempat filenya ini melalui Google Form yang dia sediakan atau melalui kirim file PDF-nya dalam bentuk japri ya. Gitu. Baik, kita langsung masuk ke panduan tata cara penginstalan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke panduan tata cara penginstalan aplikasi SEB. Jika aplikasi SEB belum terinstal, maka Bapak Ibu tidak memenuhi syarat mengikuti ujian. Karena untuk melaksanakan pengerjaan ujiannya, laptop Bapak Ibu harus terinstal aplikasi SEB.
sebelum menginstal aplikasi. Suaranya Pak, suaranya Pak terlalu pelan Pak, nggak kedengeran. Waduh, ulun kada kedengaran juga Pak suaranya. Tinggi Pak, suaranya tidak kedengaran. Suaranya Pak juga tidak terdengar di tempat ulun, jadi kurang bisa memahami. Ya, gimana? Apa suara saya sudah jelas? Nggih, Aman, sudah Pak. Pak, Sudah, sudah. Pak. Diulang, Pak. Ya, Sudah oke, jelas oke. Pak, diulang lagi Pak. Ya, jadi saya ulang. Syarat pertama untuk mengikuti ujian, maka Bapak Ibu telah melakukan atau telah berhasil menginstal SEB di laptopnya masing-masing. Itu syarat pertama. Nah, sebelum melakukan penginstalan, maka pastikan Bapak Ibu tahu bahwa Windows yang ada di laptop Bapak Ibu itu Windows berapa? Karena persyaratannya minimal Windows 10 atau Windows 11. Ya, Windows 10 atau Windows 11. Jadi jika laptopnya Bapak Ibu itu Windows 8, Windows 7, maka itu tidak kompatibel Bapak Ibu. Itu tidak kompatibel, tidak memenuhi syarat spesifikasi. Jadi kalau laptopnya Bapak Ibu bukan Windows 10 atau Windows 11, maka solusinya cari laptop lain yang di dalamnya terinstal Windows 10 atau Windows 11. Jika itu terpenuhi, maka barulah Bapak Ibu mengikuti panduan penginstalan yang saya jelaskan di pagi hari ini. Untuk melakukan penginstalan, maka kita cukup masuk ke Google saja Bapak Ibu ya. Nah, kebiasaan kita Bapak Ibu ya masuk ke Google. Nah, masuk saja ke Google. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini di laptop masing-masing ya. Itu. Nah, setelah muncul tampilan ini, maka kita menuliskan UKM PPG. UKM PPG. Nah, ditulis saja itu, ketikkan UKM PPG. Nah, ketikkan UKM PPG. Lalu di-enter. Ya. Setelah ter-enter, maka jendela Google Anda akan muncul pada bagian paling atas website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan muncul tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, maka silahkan klik tulisan tersebut. Nah, klik UKM PPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan diklik itu. Nah, setelah berhasil mengkliknya, maka akan muncul jendela UKM PPG Bapak Ibu. Nah, kemarin kan pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran kan masuk ke sini kan? Masuk ke sini. Ya. Begitu juga pada saat Bapak Ibu melakukan cetak formulir, Bapak Ibu kan masuk di menu ini ya. Nah, masuk di menu. Nah, untuk melakukan menemukan file SEB-nya, maka kita fokus pada tulisan yang berkotak biru. Kita fokus pada tulisan yang berkotak biru ini ada 5 ya. Yang paling atas panduan aplikasi UP Kemenak yang dibawa kisi-kisi, panduan aplikasi UP Kemdikbud, kisi-kisi dan instrumen. Nah, kita hanya fokus pada kotak biru yang paling di atas ya, yang paling di atas. Kita fokus pada kotak biru yang paling di atas. Yaitu bertuliskan panduan aplikasi UP Kemenak. Nah, jadi ini websitenya Kemdikbud Bapak Ibu, tetapi di dalamnya ada aplikasi UP Kemenak bagi Bapak Ibu yang PPG-nya di bawah LPTK Kemenak, Kementerian Agama. Ya. Nah, Bapak Ibu mengklik tulisan panduan aplikasi UP Kemenak. Nah, jadi kita fokus pada tulisan panduan aplikasi UP Kemenak. Silahkan diklik Bapak Ibu itu ya. Silahkan diklik
tulisan panduan aplikasi UP Kemenak. Nah, setelah Bapak Ibu mengkliknya, maka tampilan akan langsung berganti menjadi seperti ini. Index of UP PPG. Index of UP PPG. Ada tulisan macOS, ada tulisan Windows 10 11, ada Xtool, ada panduan peserta. Nah, kita fokus pada tulisan Windows 10 dan 11. Tetapi pengecualian bagi jika ada di antara Bapak Ibu laptopnya itu berasal dari merek Apple atau MacBook. Karena kalau merek Apple atau MacBook itu pasti prosesornya macOS Bapak Ibu, bukan Windows ya, tapi macOS. Tapi untuk laptop kebanyakan, laptop sejuta umat biasanya ada Acer, Lenovo, Asus, ya, dan lain-lain. Pokoknya selain merek Apple atau merek MacBook itu pasti Windows 10 atau 11. Nah, jadi kalau bukan Windows 10 atau Windows 11, maka itu tidak bisa terinstall Bapak Ibu. Tidak bisa terinstall. Kalaupun bisa berhasil diinstal, maka Anda tidak bisa masuk ke menu soal karena tidak memenuhi syarat, tidak kompatibel dengan aplikasi soal UP. Nah, jadi Windows 10 atau 11. Nah, setelah muncul menu ini, maka Bapak Ibu cukup mengklik tulisan Windows 10 11 ini. Silahkan diklik. Maka akan muncul tampilan 1 SEB install, 2 mulai UPPPG. Nah, kedua file inilah yang harus Bapak Ibu download. Nah, kan kalau mau menginstal aplikasi harus di-download dulu dong. Nah, jadi file yang boleh kita download adalah file yang ada di aplikasi UKM PPG Kemdikbud. Karena jadi saya sengaja tidak mengirimkan file 1 dan file 2 karena jangan sampai file yang terkirim Bapak Ibu adalah file versi tahun lalu. Mungkin tahun lalu ada kawan Bapak Ibu yang pernah ikut UP dan dia sudah pernah mendownload file 1 dan file 2 ini. Tapi ingat, file ini selalu diupdate Bapak Ibu. Nah, karena pelaksanaan UP-nya di bulan November, maka ini adalah versi update di bulan November. Nah, jadi Bapak Ibu hanya bisa mendownload filenya di dalam aplikasi UKM PPG milik Kemdikbud yang saya sudah arahkan di awal tadi. Nah, jadi jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka tugasnya Bapak Ibu mendownload kedua file ini. Cara mendownloadnya cukup mengklik file 1. Ya, kalau sudah terdownload maka akan muncul bundaran-bundaran di sudut kanan jendela komputer Bapak Ibu ya, seperti di saya ini di pojok kiri bawah ini ada lingkaran yang sementara berwarna ungu sebagian, masih abu-abu sebagian. Itu artinya dalam proses mendownload ya, dalam proses. Nah, jadi di-downloadlah file 1 dan file kedua. Untuk mendownloadnya kurang lebih jika Windows 10 atau 11 itu kurang lebih tidak cukup 1 menit. Bapak Ibu sudah selesai itu proses downloadnya. Nah, kalau sudah berhasil terdownload, maka buka laptopnya dan perhatikan folder download yang ada di jendela sebelah kiri. Maka akan muncul 2 file yang telah berhasil Bapak Ibu download, yaitu file 1 dan file 2. Nah, file 1 ini kalau diperbesar maka gambarnya bumi berwarna biru. Sementara file 2 jika sudah download maka gambarnya ada yang bergambar bumi juga, tapi ada juga yang bergambar kotak seperti ini. Nah, jika file 1 dan file 2 sudah berhasil terdownload, maka ini berarti kita sudah siap melakukan penginstalan. Nah, jadi penginstalan harus diawali dengan menginstal file pertama dulu, jangan menginstal file kedua. Jadi file pertama dulu yang harus kita install Bapak Ibu ya, file pertama dulu. Mari kita menginstal file pertama. Nah,
file pertama yang bertuliskan 1 SEB instan itu diinstal dengan cara diklik cepat 2 kali. Kalau mengklikkan tek, kalau cepat 2 kali kan tek tek. Kan begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita mengklik pakai mouse, kalau klik 1 kali tek. Tapi ini instruksinya klik cepat 2 kali berturut-turut berarti tek tek. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, diinstallah file pertama terlebih dahulu. Kita klik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, maka akan muncul kotak peringatan apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju untuk melanjutkan penginstalan? Nah, di sini kan ada tertulis I agree to the license terms and condition, yang artinya saya setuju dengan syarat dan kondisi ketentuan berlaku dari lisensi SEB ini. Nah, jika Bapak Ibu setuju dan ingin melanjutkan penginstalan, maka klik kotak yang ada di samping ini. Ya, diklik. Ya, aduh, yang mengaji ya, yang mengaji jangan dulu mengaji Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah mengklik mencentang I agree, maka tampilannya berubah menjadi warna biru Bapak Ibu ya. Maka tulisannya berubah menjadi berwarna biru. Nah, kalau sudah berwarna biru I agree-nya, maka silakan klik tulisan install. Yang ada di arah panah ini ya. Nah, silakan klik install. Setelah mengklik install, maka tunggu beberapa 30 detik itu paling lama. Paling 30 detik paling lama penginstalannya akan sukses. Jika sudah sukses, maka akan muncul installation successfully complete, yang artinya penginstalan telah berhasil secara sempurna. Ya, penginstalan berhasil. Nah, jika sudah muncul tulisan installation successfully complete, maka kita lanjut ke menginstal file kedua. Nah, file kedua, nah tadi kan di di layar sebelumnya, file kedua saya belum bergambar bumi, Bapak Ibu. Itu kenapa belum bergambar bumi? Karena file 1 belum terinstall. Jika file pertama telah berhasil terinstall, maka otomatis file kedua juga akan berubah warna menjadi gambar bumi. Ya, menjadi gambar bumi pula. Nah, jika file 1 telah terinstall, maka file kedua akan berubah menjadi gambar bumi pula. Kalau belum terinstall file 1, maka file kedua itu tidak bergambar bumi. Ya, tidak bergambar bumi. Oke, kita akan menginstal file kedua. File kedua diinstal dengan cara diklik 1 kali. File kedua tidak bisa terbuka kalau file pertama belum terinstall. Untuk membuka file kedua, maka cukup klik file 2 mulai UPPPG. Klik 1 kali saja. Klik 1 kali. Setelah diklik 1 kali, maka akan muncul permintaan please enter the exam password. Nah, passwordnya apa? Maka masukkan password yang diminta dengan menuliskan UPPPG. UPPPG-nya huruf kecil semua, tidak boleh kapital. Jadi perhatikan tombol-tombol di komputer Bapak Ibu, jangan sampai Anda tertindis caps lock kapitalnya. Kalau tertindis caps lock kapitalnya baru Anda menuliskan UPPPG, maka yang akan Anda ketikkan di sini berarti kapital semua. Maka itu tidak bisa login. Nah, jika sudah menuliskan UPPPG pakai huruf kecil, maka silahkan klik confirm. Ya, confirm. Ya, konfirmasi maksudnya. Setelah diklik confirm, maka
akan muncullah tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, maka itu artinya perangkat laptopnya Bapak Ibu sudah standby alias sudah siap digunakan untuk masuk ke menu ujian pada hari Sabtu. Di mana pada hari Sabtu, begitu pengawasnya sudah menginstruksikan, Bapak Ibu, 5 menit ke depan kita akan memulai mengerjakan soal. Untuk masuk ke menu soal, silahkan klik file kedua. Jadi itu yang diinstruksikan pengawas pada hari Sabtu, Bapak Ibu. Klik file kedua. Masukkan UPPPG, masukkan klik confirm, lalu muncul jendela seperti ini di laptopnya. Nah, taruhlah hari ini Bapak Ibu sudah ujian, maka anggaplah saya pengawasnya, maka saya menginstruksikan. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap ujian? Nah, kalau sudah siap ujian, maka syarat pertamanya masukkan nomor daftar ujian, lalu masukkan kode validasi. Nomor daftar ujian dan kode validasi itu tertera pada formulir pendaftaran masing-masing. Nah, untuk keluar dari aplikasi SCB ini, maka cukup klik icon power sudut kanan bawah ya. Klik icon power di sudut kanan bawah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu teknik melakukan penginstalan ya. Jadi sangat gampang menurut saya, simple dan praktis Bapak Ibu. Kuncinya hanya masuk ke website UKM PPG milik Kemdikbud Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini tampilan laptopnya, maka itu berarti Bapak Ibu sudah siap perangkatnya dipakai untuk ujian besok ya. Nah, mari saya mensimulasikan versi di laptop saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tampilan laptop saya. Maka saya ketikkan UKM PPG. Nah, setelah saya klik UKM PPG, saya enter, maka akan muncul Kemdikbud ya, akan muncul Kemdikbud. Maka saya klik yang paling atas ini Kemdikbud. Nah, setelah muncul Kemdikbud, maka saya klik panduan aplikasi UP Kemenak. Setelah itu muncul Windows 10 atau 11, saya klik Windows 10 atau 11. Lalu saya melakukan klik 2 kali secara cepat SCB install ya. Maka ini akan terproses terdownload di pojok kanan atas di komputer saya. Saya tunggu beberapa saat, ini kurang lebih akan berputar-putar di sudut kanan atas. Ya, tunggu beberapa saat, file 1 sementara terinstall di laptop saya. Ya, sementara terinstall. Oke. Selain itu juga saya menginstal, mengklik file kedua, mulai UPPPG. Nah, jadi ini sudah sementara terdownload 2 file ya. Nah, tanda berputar notifikasi download di sudut kanan atas jendela Google saya sudah sempurna. Maka saya cari di mana file tersebut terdownload. Nah, maka saya buka Windows Explorer. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi kedua file sudah terdownload di laptop saya, maka saya harus menginstal dulu file pertama, yaitu dengan cara klik cepat 2 kali file 1 ya, yang bertuliskan 1 SCB install. Saya klik cepat 2 kali. Saya klik cepat 2 kali. Nah, kalau sudah kalau sudah diklik 2 kali, maka proses penginstalan akan berlangsung. Nah, tapi berhubung karena di laptop saya sudah terinstall Bapak Ibu, maka saya cukup mengklik file kedua. Nah, file kedua ini, nah jadi ini tadi proses terinstallnya, maka saya mengklik, saya hide dulu ya. .
Nah, ini tampilan di laptop saya akan menginstal, maka saya klik I agree ya. I agree, baru saya klik install. Nah, biarkan proses progresnya ini berlangsung ya. Ini akan memakan waktu beberapa detik saja ya, beberapa menit ya. Nah, kita tunggu sampai muncul tulisan apa ini? Kita tunggu sampai proses terinstalnya berlangsung beberapa menit ya, 1 atau 2 menit mungkin. Tergantung kekuatan jaringan di laptop Bapak Ibu, karena penginstal ini kan butuh juga ini ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Proses setupnya ini memakan waktu 1-2 menit, tergantung jenis Windows yang ada di laptop Bapak Ibu ya. Nah, di sini muncul di laptop saya installation successfully complete, maka saya klik close. Nah, itu berarti file pertama sudah berhasil saya install. Nah, lalu file kedua. Nah, file 1 sudah berhasil kita install, maka file kedua kita buka. Nah, kalau saya membuka file kedua Bapak Ibu, maka Zoom ini akan otomatis Zoom saya akan berhenti. Akan keluar dari Zoom. Karena file kedua ini tidak boleh terbuka jika ada aplikasi lain yang sementara berjalan. Aplikasi apa yang sementara berjalan? Yaitu Zoom. Saya sedang Zoom Bapak Ibu. Jadi aplikasi kedua ini tidak bisa terbuka. Nah, jadi cukup klik saja file kedua. Nah, file kedua setelah terbuka, maka Anda cukup diminta masukkan passwordnya, yaitu UPPPG ya, UPPPG. Jadi begitu saya mengklik file kedua, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita cukup menuliskan UPPPG, lalu klik config, maka laptop Anda akan otomatis berubah seperti ini. Nah, jadi begitu di hari Sabtu pengawasnya minta, silakan buka aplikasi ujiannya Bapak Ibu. Maka buka di laptopnya Bapak Ibu sampai muncul seperti ini, yaitu dengan cara klik file kedua. Jadi file 1 tidak perlu dibuka lagi, tapi file kedua yang langsung dibuka, baru klik masukkan UPPPG, ketikkan UPPPG, lalu config, dan muncul seperti ini. Ya, tuh. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke menu aplikasi ini, nah, jadi anggaplah hari ini hari Sabtu Bapak Ibu ya. Anggaplah hari ini hari Sabtu. Silakan masuk ke aplikasi SCB Bapak Ibu. Maka Anda akan diminta oleh pengawas input nomor daftar ujian dan kode validasi. Nah, caranya itu buka formulir pendaftarannya, baru di situ tertera nomor daftar ujian dan kode validasi. Ya, itu yang diketik Bapak Ibu di dalam kotak ini. Nah, setelah memasukkan nomor daftar ujian dan kode validasi dengan benar, maka Anda klik login. Nah, ini berarti Anda sudah mau masuk ke menu soal. Setelah mengklik login, maka akan diminta lagi tuliskan ulang nomor daftar ujiannya, masukkan ulang kode validasi, dan masukkan kode masuk. Nah, kode masuk ini itu akan diinfokan oleh pengawas pada jam pelaksanaan ujian. Taruhlah Bapak Ibu ujiannya di sesi kedua. Di sesi kedua ya. Kalau sesi kedua itu anggaplah jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Nah, jam 2 atau setengah 2 ya. Saya kurang ingat ya. Nah, anggaplah ujiannya jam 2 siang Bapak Ibu. Maka kode masuk itu akan diberikan kodenya oleh pengawas 5 menit sebelum jam 2. Kode masuknya apa? Siapa tahu misalnya A2X7C, misalnya itu ya, A2X7C, maka silahkan diketikkan. Nah, perhatikan lagi huruf kecil atau kapital K. Jadi misalnya A huruf kecil, 2, X-nya kapital, 7, baru C-nya huruf kecil. Jadi begitu. Jadi masukkan kode masuk sesuai yang diinstruksikan pengawas. Nah, setelah memasukkan nomor daftar ujian, kode validasi, dan kode masuk, maka klik login. Nah,
Setelah mengklik login, maka akan muncul peringatan fakta integritas. Nah, jadi akan muncul di layar komputernya fakta integritas. Silahkan dibaca fakta integritasnya. Jadi di sini fakta integritasnya prinsipnya Bapak Ibu diminta tidak menyebarkan dokumen soal, tidak membuka sumber informasi ujian seperti buku, HP, buka komputer lain, cari jawabannya di Google ya dan sebagainya. Sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain. Sanggup untuk tidak mengerjakan ujian, bla bla dan seterusnya. Sanggup mentaati. Makanya pada saat ujian Bapak Ibu direkam melalui Zoom dan harus aktif fitur video Zoom-nya ya. Nah, jika setuju dengan fakta integritas ini, maka silakan klik saya setuju menyetujui fakta integritas ini, lalu klik proses. Nah, setelah mengklik proses, maka akan muncul cara mengerjakan tes. Nah, begitu mengklik mulai, maka akan langsung muncullah halaman pertama di laptop Bapak Ibu. Akan muncul soal slide per slide. Jadi jumlah soalnya 120 nomor, maka tampilan di laptopnya akan bergantian secara slide per slide mulai dari slide 1 sampai slide 120. Begitu mengklik mulai, maka perhatikan ikon waktu ujian di pojok kanan atas. Nah, jadi kalau ujiannya kan 3 jam Bapak Ibu ya, berarti 180 menit. Maka di sini akan muncul langsung 179.299. 159 ya. Iya betul ya. 179.259 kan 180 menit ya. Nah, perhatikan pastikan yang tertera karena Bapak Ibu adalah mapel ilmu agama. Maka jika Anda ilmu pendidikan agama Islam, maka di sini tertulis bidang studi pendidikan agama Islam. Siapa tahu ada retaker akidah akhlak, fikih, Quran hadis, SKI, guru kelas MI, guru kelas RA, bahasa Arab madrasah, maka di sini bidang studinya sesuai bidang PPG-nya. Kalau Anda mapel fikih ya tertulis bidang studi fikih. Jika Anda bidang studi pendidikan agama Islam, maka tertulis pendidikan agama Islam. Jadi kalau tidak sesuai bidang studinya, maka segera melapor kepada pengawasnya. Pak pengawas, bidang studi saya di sini kok tertuliskan matematika, sementara saya guru PAI, maka akan segera dilaporkan pengawas ke panitia nasional supaya Anda diberi kode masuk soal yang baru. Ya, gitu. Nah, slide yang pertama muncul itu slide soal nomor 1. Pak Joni sedang melakukan bla 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 dan seterusnya. Kira-kira yang mana jawabannya? Jika jawabannya A, maka Bapak Ibu cukup mengklik lingkaran di samping A, yaitu tanda bundar ini ya. Klik tanda A-nya. Nah, jika Anda yakin dengan jawaban tersebut, maka klik simpan yang ada di pojok kanan bawah. Ya. Jika telah mengklik simpan, maka otomatis slide di laptopnya Bapak Ibu akan berganti soal menjadi slide nomor 2. Ya, slide nomor 2. Nah, jika Anda sudah mengklik simpan pada jawaban slide nomor 1, maka otomatis Anda akan tampilan soalnya berubah menjadi slide nomor 2. Nah, terus apa maksudnya ragu-ragu di tulisan ragu-ragu? Apa maksud tulisan ragu-ragu yang ada di samping tulisan simpan? Nah, maksud ragu-ragu ini adalah sebagai contoh. Misalnya di nomor 6 ini
Anda bingung jawabannya antara Bravo atau Charlie, antara B atau C. Nah, yang mana ya? Maka itu gunanya Bapak Ibu pada saat ujian boleh juga Anda menyiapkan kertas selembar yang kosong dan pulpen supaya Bapak Ibu bisa mencatat jawaban ragu-ragunya. Jadi ditulis, oh nomor 6 saya ragu-ragu antara B atau C, maka tulis B garing C. Nah, yang mana yang Anda klik? Maka terserah Bapak Ibu. Apakah B atau C? Kalau yang diklik adalah C, maka klik tapi ragu-ragu jawabannya, maka klik ragu-ragu. Jangan klik simpan, tapi klik ragu-ragu. Apa manfaat mengklik ragu-ragu? Jika Anda mengklik jawaban lalu klik simpan, maka jawaban Anda akan tertandai berubah warna menjadi warna biru, Bapak Ibu ya. Berubah menjadi warna biru. Nah, jadi jika mengklik jawabannya A dan Anda yakin jawaban tersebut dan Anda klik simpan, maka tulisan angka di nomor tersebut, seperti ini contohnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 warna biru kan? Nah, itu berarti Anda mengklik dalam bentuk keadaan simpan. Tapi jika Anda menyimpan jawaban dalam bentuk klik ragu-ragu, maka nomor 3 dan nomor 5 yang Anda klik ragu-ragu itu akan berubah warna menjadi kuning. Nah, jadi meski tidak menulis kosong jawaban ragu-ragunya, tanda otomatis di navigasi butir soal. Nah, jadi ini navigasi butir soal. Jadi silakan di scrolling dari atas ke bawah. Nah, di scrollingnya, jadi di scrolling itu maksudnya ada bar yang sangat tipis di sebelah kanan angka-angka ini yang bisa kita pakai geser ke atas karena ya 20. Nah, jadi itu. Jadi tanda bahwa ada jawaban ragu-ragu di navigasi soalnya itu ada gambar yang berwarna kuning. Nah, jadi nomor 6, 7, 8, 9, 10 ini belum terjawab karena belum tertanda biru atau belum tertanda kuning. Nah, anggaplah misalnya soal yang sementara tampil adalah soal nomor 6. Tapi Bapak Ibu tidak tahu jawabannya sama sekali. Mau diklik simpan, tidak yakin. Mau diklik ragu-ragu juga enggan. Apakah saya bisa lanjut ke soal lainnya? Bisa. Cara lanjut ke soal lainnya cukup mengklik angka 7. Begitu Anda mengklik nomor 7, maka akan muncul soal nomor 7. Lagi-lagi Bapak Ibu, wah saya tidak tahu jawabannya ini. Saya mau klik lagi nomor 8. Nah, jadi itu. Silakan diklik nomor yang mau Anda jawab. Jadi nomor-nomor ini bisa Anda klik secara acak sesuai selera. Tapi ya sebaiknya disarankan mulai berurut nomor 1. Kalau nomor 6-nya tidak tahu jawabannya, maka klik nomor 7. Nomor 7 tidak tahu jawabannya, klik nomor 8. Karena soal ini Bapak Ibu bersifat acak. Bersifat acak maksudnya mungkin nomor 1 pertanyaannya tentang teori belajar. Tapi nomor 1 mungkin pertanyaannya tentang fikih. Walaupun Bapak Ibu ujiannya bersamaan dengan peserta lain, tetapi tampilan di laptop masing-masing itu berbeda urutan soalnya. Soal nomor 1 di Pak Ahmad mungkin pertanyaannya tentang evaluasi pembelajaran, menghitung ya. Tetapi soal di laptopnya Ibu Rahmawati nomor 1 tentang zakat ya, tentang zakat misalnya ya. Jadi itu ini ya berbeda-beda, bersifat acak. Nah, silahkan mengerjakan soal demi soal, slide per slide dengan waktu yang disediakan 180 menit dengan jumlah soal 120 nomor. Ujiannya dari jam 2 kalau sesi 2 misalkan ya. Kalau ujiannya jam 2 berarti itu akan berakhir jam 5 sore. Misalkan ada di antara Bapak Ibu karena terlalu pintar nih ceritanya. Wah, jam 3 sudah selesai, hanya butuh 1 jam untuk mengerjakan. Jadi, apakah Anda boleh keluar dari sistem jika sudah selesai dengan waktu hanya 1 jam? Tidak boleh. Ujian baru boleh ditinggalkan bersama-sama pada 5 menit sebelum waktu habis.
yaitu 1655. 1655. Jadi, jika di antara Bapak Ibu ada yang sangat cepat mengerjakan dan waktunya belum habis, maka Anda pasti akan diminta oleh pengawas untuk tetap standby dengan mengaktifkan kamera Zoom videonya. Ya, silahkan dikerjakan slide demi slide sampai. Nah, jadi ini contohnya navigasi soalnya sudah berwarna biru semua, tapi masih ada beberapa yang kuning. Nah, tapi karena waktunya masih ada 7 menit tersisa di laptop Anda. Wah, masih ada nih 7 menit. Nah, kalau masih ada tersisa waktu yang disediakan dan masih ada jawabannya Bapak Ibu yang masih ragu-ragu, maka silakan diklik yang ragu-ragu itu. Maka saya klik nomor 3. Nomor 3 tadi saya mengklik jawaban C. Apakah saya mau rubah menjadi B? Kalau mau dirubah B, maka klik B, lalu klik simpan. Tapi kalau sudah yakin dengan C, maka klik simpan. Nah, jadi jawaban kuning ini akan otomatis berubah warna menjadi biru setelah Anda mengklik simpan. Lakukan semuanya sampai semua butir soalnya berwarna biru. Gimana Pak kalau misalnya waktu yang tersedia sisa 30 detik. Sementara jawaban Anda masih banyak yang kuning. Maka tidak apa-apa. Jika waktu di aplikasi soalnya pas habis 10, 9, 8, 7, habis 3 jam. Dan masih ada beberapa jawaban Bapak Ibu yang masih berwarna kuning, maka si kuningnya jawaban Bapak Ibu akan otomatis dibirukan oleh sistem. Yang jadi problem kalau soalnya kan 120 nomor. Tetapi begitu menghitung mundur waktu 10 detik terakhir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan ternyata di antara 120 nomor itu masih ada 10 nomor, atau lebih dari 10 nomor yang belum terjawab. Maka ini berarti Bapak Ibu hanya mengirimkan jawaban sebanyak 110 nomor dari 120 karena masih ada 10. Rugi dong Bapak Ibu. Karena kalau jawaban Anda salah itu tidak di minus. Maka kalau masih tersisa waktu dan waktunya kritis dan masih banyak jawaban yang belum terjawab, maka baca basmalah saja, klik sembarang soal. Klik sembarang 111A, 112B, 113C, 114E. Klik sembarang saja. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu klik sembarang itu bisa secara kebetulan benar karena tidak ada waktu lagi. Ya, nah, jadi maka tolong perhatikan waktu Bapak Ibu. Durasinya 3 jam. Berarti logikanya 1 jam berlalu Anda sudah menjawab kurang lebih 40 nomor kalau 1 jam. Ya, 40 nomor sudah biru. 2 jam berarti sudah 80 nomor yang biru. Dan 3 jam 120. Makanya kami pengawas kadang-kadang memberi instruksi kepada peserta, atas nama Pak Ahmad, Anda sudah mengerjakan 2 jam, tapi jawaban soal yang terjawab baru 20. Wah, lambat sekali mengerjakannya begitu Bapak Ibu ya, karena 180 menit dengan jumlah soal 120 nomor berarti time yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk menjawab satu soal itu 90 detik saja Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk soal yang naskahnya panjang, maka Anda dibutuhkan keterampilan membaca soal dengan cepat Bapak Ibu ya. Membaca soal dengan cepat, menganalisanya dengan baik sehingga Anda tidak salah pilihan dalam mencentang A, B, C, D, atau E ya. Nah, setelah ujian berakhir, maka pengawas akan memerintahkan Anda untuk jawaban Anda sudah terkirim Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda merasa sudah mensubmit jawaban, maka tanyakan ulang ke pengawasnya. Pak pengawas, apakah jawaban atas nama Pak Ahmad sudah terkirim? Karena di website pengawas itu muncul. Telah terkirim, telah terjawab sebanyak 120 nomor. Itu.
Nah, jadi kalau misalnya pengawas bilang atas nama Pak Ahmad, oke, jawaban Anda sudah terkirim Pak 120 nomor. Nah, kalau sudah selesai, maka Anda sudah boleh keluar dari aplikasi soal dengan cara mengklik icon power yang ada di sudut kanan bawah. Icon power yang ada di sudut kanan bawah. Setelah keluar dari sistem, maka pengawas selanjutnya akan meneruskan link Google Form yang dibuat oleh Panitia Nasional untuk Bapak Ibu isi kuesionernya. Silakan mengisi kuesioner yang disediakan, dan jika di dalam kuesionernya ada pertanyaan, Anda ditempatkan ujian di LPTK mana, maka jika Anda berada dalam kategori LPTK UIN Alauddin Makassar, maka cari nama LPTK-nya, yaitu LPTK UIN Alauddin Makassar, LPTK UIN Malang, LPTK UIN Jogja, dan sebagainya ya. Nah, dengan berakhirnya kegiatan ujian ini, maka yang terbaik yang kita harapkan mudah-mudahan pada pengumuman kelulusan paling cepat, pengumuman hasil UKM PPG itu paling cepat 2 minggu setelah hari H ujian, Bapak Ibu ya. Paling cepat 2 minggu. Kadang 3 minggu atau 1 bulan pada rentang itu. Dan nanti jika keluar pengumuman, maka di situ ada 3 kategori kelulusan. Ada 3 kategori hasil ya. Yang pertama, lulus UKM PPG, yang artinya lulus UKIN dan lulus UP. Kategori hasil kedua, lulus uji pengetahuan, tidak lulus UKIN. Nah, kategori ketiga, tidak lulus UKIN, tidak lulus uji pengetahuan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan Bapak Ibu dari UIN Banjarmasin semuanya berstatus lulus uji pengetahuan. Amin, 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 ya Tuhan, amin. Amin. Pastikan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, mentalnya bagus, kemudian siapkan air putih di samping laptopnya supaya bisa minum kalau lagi-lagi ada panik menjawab soal apa dan sebagainya, ya. Kemudian dan tentunya berdoa sebelum mengerjakan ujian di pada hari H ya. Ya, saya kira itu Bu Nasifa panduan yang saya berikan, dan nanti file PowerPoint akan saya kirim ke Ibu Febri ya, dan Ibu Febri yang meneruskan ke grup WA masing-masing. Dan mudah-mudahan pada simulasi yang saya berikan tadi ada di antara Ibu sudah berhasil menginstalnya, dibuktikan adanya gambar layar biru tadi. Ya. Saya kembalikan ke Bu Nazifah. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Qaddafi atas penjelasan yang lumayan rinci ya Bapak Ibu. Begitu, mungkin kita langsung saja ya Pak ke tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan di raise hand. Kepada Bapak Fadilah, silahkan Pak. Pak, mau tanya Pak, kan ada di situ tadi Pian menjelaskan kalau kuning, misalkan kita Pak ada kan dalam kita menjawab soal itu masih ada yang warnanya kuning, sementara waktunya habis, masih kuning Pak. Apakah itu tersimpan otomatis Pak? Nang ragu-ragu tadi apakah tersimpan otomatisnya itu terjawab Pak, maksud tolong? Atau tidak terjawab Pak? Ya, jadi kalau Pak Fadila mengklik ragu-ragu, maka jawaban Anda akan tertandai berwarna kuning. Dan jika waktu sudah mau habis, anggaplah 10 detik berakhir ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teng, habis waktu. Maka server otomatis akan mengirim jawaban Pak Fadila meski belum berubah jadi biru. Iya. Jadi yang warna kuning tadi itu server yang sistem yang membirukan sendiri, Pak. Jadi tidak usah khawatir kalau Anda masih banyak ragu-ragunya pada detik-detik krusial berakhirnya waktu 180 menit Pak Fadila. Yang jadi problem kalau belum kuning sama sekali, masih putih Pak, maka sayang sekali. Karena Pak Fadila terlalu lambat menjawab Pak. Gitu. Jadi jangan ada yang tidak berwarna biru atau tidak kuning Bapak. Nah jadi Pak, Mas Dolan jadi nyaman Pak peribahasanya ragu-ragu. Jadi di situ Pak kalau kami masih menjawab misalkan ragu-ragu dulu. Jadi kan otomatis ibaratnya ada sempat lagi mengulang, otomatis terkirim. Betul, ya, betul. Jadi tidak usah ragu Pak Fadila. Ya. Iya Pak.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan dulu menjawab kalau misalkan ragu-ragu, tidak apa-apa dijawab dulu ragu-ragu. Dan misalkan waktunya habis, jawaban Bapak Ibu akan terkirim secara otomatis. Begitu. Kemudian kepada Ibu Mega Putri, silahkan Bu, ajukan pertanyaannya. Oke, Bapak izin bertanya. Seandainya pada saat pelaksanaan kita sudah menjawab soal, setelah itu ibaratnya mati lampu, sinyal wifi hilang, dan kita sudah menyiapkan hotspot HP, Pak. Bagaimana teknisnya kita mengalihkan dari wifi ke hotspot HP? Apakah harus keluar dari soal tersebut atau bagaimana, Pak? Ataukah langsung ada yang diklik atau langsung tersambung sendiri? Itu aja, Pak. Terima kasih. Lagi tak? Lagi jam tuh. Kayak padahkan lah, tuh. Ya, baik Ibu Mega ya. Nah, Ibu Mega nih. Nah, protokol ujian Bu Mega, protokol ujian adalah pengawas harus tetap melihat kondisi Bu Mega dalam keadaan aktif kamera zoom-nya ya. Aktif kamera zoom-nya. Kamera zoom-nya itu harus aktif Bu Mega ya. Nah, jika pengawas tidak melihat tubuhnya Ibu Mega di kamera zoom, maka Ibu Mega dicurigai lagi curang nih ceritanya ya. Kalau tidak aktif kamera zoom-nya, lagi curang nih, dicurigai begitu, lagi curang nih. Kenapa Bu Mega ini? Nah, apa yang menyebabkan kamera zoom tiba-tiba tidak aktif? Ya mungkin saja Ibu Mega kehabisan paket data ya, sehingga zoom-nya keluar atau zoom-nya ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak terlihat oleh pengawas di kamera zoom, maka apa yang dilakukan pengawas? Pengawas akan mengklik nama Ibu Mega di dashboard pengawas untuk dinonaktifkan menu soalnya. Ya, jika menu soal di laptopnya itu dinonaktifkan, maka Anda tidak bisa mengklik jawaban sama sekali. Kapan Anda diaktifkan kembali menu soal di laptopnya? Jika Anda sudah aktif kamera zoom-nya kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamera zoom-nya Bu Mega sementara aktif nih. Tapi laptopnya itu tiba-tiba, laptopnya Ibu Mega tiba-tiba kehilangan jaringan. Ya, kehilangan jaringan. Jika kehilangan jaringan, maka jika Bu Mega menjawab soal, tanda-tanda kehilangan jaringan di laptop, tanda-tanda kehilangan jaringan di laptop itu biasanya gambar wifi yang ada di sudut kanan bawah ini itu tiba-tiba berwarna abu-abu semua Bu Mega. Itu berarti Anda kehilangan jaringan. Nah, kalau Anda kehilangan jaringan, artinya paket data di laptop Anda itu sudah tidak terhubung dengan wifi, tidak terhubung dengan hotspot, maka ini akan berwarna abu-abu semua, tidak ada yang berwarna hitam. Kalau hitam semua kan berarti jaringannya sangat kuat ya. Nah, tidak ada pilihan bagi Bu Mega untuk keluar dulu dari aplikasi. Keluar dulu dari aplikasi dengan cara klik tombol power ini. Tombol power. Nah, jika setelah mengklik tombol power, maka Anda harus login ulang kembali, tapi sebelum login ulang, pastikan laptop Anda terhubung internet yang baru dong. Kan tadi kan terhubung wifi, tapi gara-gara ada masalahnya wifi-nya, gara-gara mati lampu apa dan sebagainya, sehingga Ibu Mega mau hotspot ulang kan, setelah apa ini. Nah, jika sudah berhasil dapatkan jaringan yang terbaru Bu Mega, maka tidak ada pilihan kecuali masuk ulang lagi ke klik file kedua. Klik file kedua. Klik file kedua, masuk ulang lagi UPPPG, kemudian klik confirm, baru masukkan nomor daftar ujian dan kode validasi, dan masukkan proses. Nah, disinilah Ibu Mega kadang-kadang tidak bisa mengklik proses kalau pengawasnya belum mengaktifkan aplikasi soalnya Bu Mega. Nah, jadi pengawas itu punya akses untuk meng-on dan meng-on-off-kan ya, meng-on-off-kan aplikasi soal dari setiap peserta yang bermasalah. Nah, kalau sudah di-on-kan kembali oleh pengawas, maka
maka Anda akan diminta untuk masukkan kode soal. Nah, pada saat jam 2 siang tadi, pada jam 2 siang sebelumnya, Anda kan diberi kode soal A7X65 misalnya. Tapi begitu Anda login yang kedua, maka kode masuk yang pertama itu sudah tidak berlaku lagi, Bu Mega. Itu Anda akan diberi kode masuk yang baru. Nah, kode masuk yang baru. Nah, jadi kuncinya, prinsipnya silahkan Bapak Ibu jika ada kendala yang terjadi. Nah, kalau misalnya masuk kode soal, kerjakan mulai menit pertama sampai menit 180 dan tidak ada kendala dan sebagainya, itu kan berarti tidak ada masalah. Jika terjadi masalah seperti yang dialami tadi Ibu Mega, jaringannya tiba-tiba keluar, maka Anda harus keluar dari aplikasi. Lalu ulang kembali. Ya. Untuk soal yang sudah dijawab, apakah hilang atau bagaimana Bapak? Baik. Soal yang sudah dikerjakan, jadi taruhlah Bu Mega sudah mengerjakan 40 nomor ya, 40 nomor dan tiba-tiba Anda bermasalah jaringannya sehingga harus login ulang kembali, maka soal yang sudah terjawab 40 nomor itu akan tersimpan otomatis Bu Mega. Ya, tersimpan otomatis. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Tapi kalau memang Bu Mega memang orangnya suka khawatir, maka diminta sediakan kertas sendiri dan pulpen dan catat sendiri jawabannya, Bu. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, sehingga di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba keluar dari server harus login ulang kembali dan ternyata jawabannya tidak tersave, maka ada catatan di kertasnya Bu Mega untuk disalin ulang kan begitu. Jadi tapi pengalaman selama ini Bapak Ibu soal jawaban itu otomatis tersimpan oleh server. Gimana Bu Mega? Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi perhatikan dulu jaringan Bapak Ibu sebelum memulai UP nanti. Usahakan jaringannya itu jaringan yang bagus ya Bapak Ibu. Supaya nanti tidak ada kendala pada saat pelaksanaan UP. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Azmi Syahbudin. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Saya mau tanya Pak, gimana misalkan waktu UP itu kita selesai duluan Pak? Misalkan waktu 3 jam kan, kita selesai misalkan 2 jam Pak, atau apakah harus nunggu waktu selesai atau boleh keluar dulu Pak? Kalau dengan kita sampai ke pengawas kalau kita sudah selesai Pak, atau gimana Pak? Makasih. Jadi Pak Haji Azmi, protokol ujian itu wajib memulainya bersamaan dan wajib selesai bersamaan pula. Jika dengan durasi 2 jam saja Pak Haji Azmi sudah kelar lebih duluan 120 nomor itu, maka pengawas akan menginstruksikan silahkan dicek-cek ulang saja kembali sambil menunggu waktu berakhirnya Pak Azmi ya. Dicek-cek ulang kembali. Siapa tahu ada memang jawaban yang perlu dirubah walaupun Anda mengklik simpan sehingga jawabannya berwarna biru. Jadi tidak boleh keluar lebih awal jika Bapak Ibu sudah selesai di waktu yang disediakan dengan lebih cepat ya. Jadi harus bersamaan. Jadi biasanya pengawas Bapak Ibu 15 menit ke depan waktu ujian 3 jam akan berakhir ya. Tuh. Nah, perlu juga saya sampaikan seperti misalnya Bu Mega tadi ya. Bu Mega ujiannya kan jam 2. Anda mulai jam 2 atur waktu mundurnya kan di jam 2. Tetapi begitu kejadian di jam 3, Bu Mega harus keluar dari sistem. Karena mau masuk ulang karena persoalan jaringannya tadi masuk kembali ke aplikasi soal. Apakah timer waktunya Ibu Mega akan berhenti otomatis begitu dia keluar? Akan dinonaktifkan oleh pengawas Bapak Ibu. Akan dinonaktifkan oleh pengawas timer waktunya. Jadi kalau misalnya Ibu Mega ada selisih 15 menit antara kejadian di jam 3 dengan jam 3:15 gara-gara cari jaringan baru, maka pasti Ibu Mega timer waktunya bertambah. Bukan berakhir di jam 5 sore, tetapi berakhir di jam 17:15. Karena ada selisih waktu 15 menit tadi gara-gara ada kendala. Jadi timer akan menyesuaikan berdasarkan
aktivasi yang dilakukan oleh pengawas Bapak Ibu ya. Jadi Anda tidak dirugikan. Jadi Pak, saya kan ujiannya 3 jam. Saya diminta untuk cari jaringan baru. Saya butuh waktu 30 menit dapat jaringan baru gara-gara mati lampu di desa saya harus naik sepeda atau naik motor segera 30 menit ke desa sebelah. Gitu. Itu pernah kejadian. Apakah 30 menit itu pada saat saya pindah kampung itu akan mundur terus di timer waktu? Saya bilang tidak Pak, selama pengawasnya menonaktifkan timer waktu di dashboard pengawas. Jadi peserta tidak akan dirugikan. Setiap peserta akan diberi hak dengan waktu 180 menit. Gitu Pak Asmi. Nggih Pak, makasih Pak, makasih. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Pak Haji Azmi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, kepada Ibu Jumriah. Silahkan Bu. Terima kasih Ibu Nazifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja Bapak, pertanyaan saya. Misal gini Pak, kita mengikuti UP dalam satu wadah, dalam satu rumah, itu ada sekian peserta, sekatnya itu cuma kamar. Apakah itu aman aja Pak? Baik. Oke, itu aja Bu Jumriah pertanyaannya. Tinggi, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang rumahnya Ibu Jumriah berapa kamar Ibu? Kalau boleh Ini tahu. Pak, ini kami kebetulan UP-nya itu ada 3 peserta. Oh gitu ya. Jadi kami itu dalam satu rumah 3, tapi bersekatnya tuh kamar kayak itu Pak. Apakah stereo atau gimana gitu nah. Nah, jadi gini Bapak Ibu, itu sah-sah saja dibolehkan Bu Jumriah. Karena protokol ujian adalah 1 orang dalam 1 ruang. 1 ruang itu ya minimal berbasis misalnya kalau rumah ya di kamar. Tidak boleh di dalam kamar 2 orang. Nah, jadi kalau kamar di rumahnya Bu Jumriah kamarnya ada 3, maka boleh 4. Kamar 1 1 orang, kamar 2 1 orang, kamar 3 1 orang. Di ruang tamu 1 orang boleh, di dapur 1 orang boleh. Kalau kamar mandinya agak luas di kamar mandi juga boleh, Bu. Sorry. Ya, Berarti jadi protokolnya 1 orang berbasis 1 ruang. Kalau misalnya di ruang tamunya Ibu Jumriah, kalau misalnya ruang tamunya Ibu Jumriah cukup luas nih ceritanya, ukuran 5 kali 5 meter, 5 kali 5 meter, itu bisa disekat kok pakai gorden, pakai pele-pele kain begitu juga dibolehkan. Kalau LPTK Makassar, Bapak Ibu ya, kalau LPTK lain saya kurang paham, tetapi kami itu. Wah, mantap Pak. Mantap. Terima kasih Bapak. Biasa juga kan ada yang ujian di sekolah, di ruang kelas sekolahnya. Nah, jadi kalau di ruang sekolahnya itu, di ruang kelasnya cukup luas, itu tidak hanya boleh 1 orang dalam 1 ruang kelas, Bu. Tapi kalau mau berdua, maka bisa dibuat partisi. Misalnya partisinya minimal kayak dibuat pele-pele gorden begitu ya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemarin waktu tryout juga sudah dijelaskan kalau di satu ruangan itu hanya boleh ada 1 orang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ke Bapak Daud Atmaja, silahkan Pak. Terima kasih waktunya Bu Nazifa. Kemudian izin bertanya Bapak Muhammad Khadafi. Begini Pak, mengenai menjawab soal, kan tadi ada yang ragu-ragu, ada yang disimpan. Yang ragu-ragu itu masih bisa dirubah ya Pak ya. Kemudian yang sudah disimpan yang berwarna biru itu, apakah juga masih bisa dirubah Pak? Karena kan kita kadang berubah pikiran gitu setelah membaca soal-soal selanjutnya. Kadang ada kaitannya dengan soal-soal yang di atas. Apakah masih bisa dirubah Pak? Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, ya untuk Pak Daud, selama timing waktu di laptop Anda belum habis, jadi seperti ini contohnya ya, masih ada waktu tersisa 7 menit, 7 detik. Ya.
Dan kondisinya saat ini di dashboard ujiannya Pak Daud sudah berwarna biru mayoritas, ada 3 nomor berwarna kuning. Nah, sepanjang masih ada waktu, maka silahkan Pak diklik nomor 3, karena ini warna kuning. Nah, pada saat Anda mengklik nomor 3, tampilan di soal tersebut, Anda menjawab tapi jawabnya ragu-ragu, makanya kuning. Dan apakah Anda mau menyimpan menjadi biru? Nah, kalau mau dirubah jadi biru, maka klik simpan. Dan kalau misalnya ini mau diganti menjadi B, maka silakan diklik B, Pak. Nah, jadi fleksibel. Fleksibel, kita bisa mengklik apa saja sepanjang waktu belum berakhir. Terus di catatan kertasnya tadi Pak Daud, Anda menulis nomor 60 saya sudah warna biru, tetapi sepertinya saya mau ganti deh menjadi alfa misalnya ya. Maka silakan klik nomor 60. Jadi nomor 60 ini meski warnanya biru dan Anda menjawabnya di layar komputernya dan Anda mau rubah itu juga fleksibel Pak Daud. Itu bisa diklik A, bisa klik B, C, D atau E, lalu klik simpan kembali ya. Jadi gitu. Jadi sepanjang timing waktu di dashboard soalnya masih belum 0,00, maka Anda secara fleksibel bisa merubah jawaban, bisa merubah warna dan sebagainya. Siap, Pak. Oke, Pak. Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Nazifah. Sekian. Begitu ya Pak. Kita Bu. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kepada Ibu Megawati dulu. Silahkan Bu. Iya, Suara Ian masih. Suaranya belum dibunyikan. Ya, silahkan Bu. Bisa jawab suara ulun. Sudah terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak Muhammad Qaddafi. Tadi ketika Bapak mengasih tahu bagaimana cara mendaftar atau kembali menginstal, yang ulun sambil mengikuti dan sambil mencoba di laptop. Tapi itu tadi tampilannya keluar bacaannya itu belum ada redaksi begitu nah Pak. Jadi yang saya tanyakan tuh gini, apakah yang instalan yang kemarin ketika di LPTK UIN yang pertama kita tryout itu masih bisa berkelanjutan instalan itu di UP PPG yang di Makassar ini Pak maksudnya. Ya itu aja Pak. Tulisan belum ada redaksi maksudnya apa itu Bu Mega? Ya. Anggi, maksudnya belum ada yang belum diizinkan ceritanya gitu loh Pak, kesimpulannya tuh. Apakah yang ulun ikutin tadi kan tadi Bapak dari pertama masuk ke di sini kan kebetulan ulun nih lagi ada laptop di depan nih jadi ulun coba-coba. Nah, seperti ini kan ada cetak ulang formulir pendaftaran. Yang ini nih maksudnya apakah yang ini bisa dilanjutkan kembali? Yang dari tryout kemarin kan kita sudah ada Pak menginstal. Percis seperti yang bola dunia yang seperti Bapak tampilkan tadi. Dan saya mencoba mengikuti yang seperti Bapak acukan tadi. Tapi setelah itu kembali bacaannya itu ada tidak diizinkan maksudnya gitu Pak. Saya ingin mengikuti seperti Bapak tadi yang ada tampilan ketika kita yang sudah ada pas untuk ujian itu yang nggak tampil. Jadi yang saya tanyakan, apakah saya menginstal kembali dan menghapus yang ada itu Pak? Begitu Pak maksudnya Pak. Oke, pertanyaan saya yang pertama Bu Mega, apakah Anda belum pernah berhasil di laptopnya muncul tampilan seperti ini Bu? Betul. Nah, betul. Berarti yang ada di laptopnya Ibu Mega baru sampai
tampilan ini ya, setelah berhasil terdownload. Betul, Ya. betul Pak. Nah, jadi kalau baru sampai di tahap ini berarti itu namanya Bapak Ibu baru mendownload filenya, belum menginstal. Belum menginstal. Nah, kalau tampilannya hanya seperti ini berarti Ibu Mega baru mendownload. Nah, kalau kita download baru disimpan di laptop itu kan berarti belum bisa diapa-apain kalau belum diinstal. Jadi kalau sudah terdownload maka barulah diinstal. Kalau untuk melakukan penginstalan maka inilah redaksi urutannya dan seterusnya ya sampai muncul ini. Nah, sampai muncul ini. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Mega sudah mendownload, tapi setelah mendownload itu filenya tidak bisa terbuka, maka aturannya jangan sampai di laptopnya Ibu Mega ada antivirus. Karena biasanya beberapa antivirus itu akan memblok aplikasi yang dianggap bisa membuat virus bagi laptop Anda. Jadi itu kadang-kadang penyebabnya. SCB tidak bisa terinstall jika tidak kompatibel dengan antivirus. Sehingga kadang-kadang antivirus yang ada di laptop kita itu harus dinonaktifkan dulu. Kalau sudah dinonaktifkan, maka barulah bisa diinstal ulang kembali. Nah, atau boleh jadi mungkin di laptopnya Bu Mega sudah pernah menginstal SEB, tapi SEB yang sudah terinstall itu SEB versi lama. Makanya itu harus SEB versi baru itu harus di-download dari website UKMPPG. Yang ini karena panitia nasional itu akan selalu mengupdate Bapak Ibu aplikasi SEB. Nah, jadi tahun lalu kan ada PPG, Bu. Tahun lalu ada PPG. File yang ada di website UKMPPG Kemdikbud tahun lalu belum tentu sama dengan yang sekarang. Nah, jadi kalau Ibu Mega merasa bahwa saya sudah mendownload file, maka pertanyaan saya, apakah Anda download dari website UKMPPG Kemdikbud, Bu? Kalau tidak, maka silakan dihapus dulu SEB yang lama, lalu masuk ke website UKMPPG milik Kemdikbud, lalu ikuti langkah-langkah dari PowerPoint yang saya akan share nanti ke Ibu Febri. Gitu, Bu Mega. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kebetulan ini satu kelas di Makassar, saya ada 2 nama Ibu Mega. Tapi kalau nama Ibu Mega yang tadi kan ada di belakangnya, saya lupa itu. Kalau saya Ibu Mega yang ada di Barito Kuala, dan saya adalah Semangat 45, Pak, untuk kelulusan. Baik. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya, Nggi. Terima kasih. Tertawa. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi ya Bapak Ibu, untuk SEB yang tryout kemarin itu silahkan di-uninstall dulu. Ya. Dan Bapak Ibu download ulang kembali untuk UP ini ya. Oke, begitu. Ini sepertinya masih banyak yang bertanya ya Pak. Kita cukupkan sampai 3 pertanyaan lagi mungkin. Ya. Kepada Bapak Fadilah, silahkan Pak. Sudah Ibu tadi, Bu. Ya. Sudah tadi, Bu. Oh, sudah. Kepada Ibu Nidaul Hasanah. Silahkan Ibu. Tinggi bertanya Pak, izin. Kan tadi masalah ruangan, kata bapaknya tadi kalau misalnya sekatnya itu dinding aja, ada apa-apa kalau Pak? Maksudnya dinding kayak gimana, Bu? Tirai sih Pak, misalnya apa namanya tuh? Dalam satu ruangan itu Pak Ai kan luas nih, ada sekatnya tapi dinding aja. Enggak apa-apa, Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi yang penting protokolnya Anda tidak
tidak berada dalam satu ruangan tanpa ada sekat sama sekali. Jadi kalau ruangannya cukup luas dan sekatnya pakai tirai gorden itu juga enggak apa-apa. Tapi gorden yang jangan transparan ya, gorden yang gelap Bu ya, yang kain hitam, kain biru, kain coklat gitu. Jadi Anda tidak melihat orang yang sebentar ujian di balik sebelah Anda gitu ya. Tapi ini khusus LPTK Makassar Bapak Ibu ya. Kalau LPTK lain kami tidak merekomendasikan karena setiap LPTK punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau untuk LPTK yang Bapak Ibu Banjarmasin yang ujiannya di pengawasan LPTK Makassar itu kami membolehkan saja. Satu lagi Pak. Misalnya Pak, kan tadi kami rencana Pak dalam satu ruangan itu ada 2 orang, tapi kan disekat. Nah, habis itu misalnya kawan ulun nih kan hendak login misalnya, tapi kurang paham itu kawalah ulun menggini dulu sebelum ini kan belum bertakon pengawas. Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau pengawas saja Bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia Bu. Mungkin beliau nggak paham bahasa Banjar Bu. Bahasa Indonesia Bu, bahasa Indonesia. Pakai bahasa Izinkan aja Ibu bertanya, izinkan Ibu bertanya. Silakan Bu. hendak ingin membantu teman Pak untuk login ke aplikasi menjawab soal itu. Bolehkah? Jadi gini, Ibu Nidaul peserta ujian. Temannya Ibu Nidaul atas nama Ibu Aminah juga peserta ujian. Anda berada dalam ruangan yang sama yang disekat oleh pelet tadi kan? Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada pendampingnya, maka silahkan Bu Nidaul pandu dulu temannya login, ya, pandu dulu. Tetapi menurut saya itu akan membuat Anda lebih belakangan loginnya. Jadi tidak mempermasalahkan Bapak Ibu jika misalnya Ibu Aminah ini yang masih ragu dengan kemampuan loginnya di awal, itu didampingi oleh orang yang lebih paham dengan masalah per-IT-an. Tidak apa-apa didampingi. Jadi pada saat saya, anggaplah Pak Kadafi selaku pengawasnya, Ibu Aminah kenapa Bu ada orang di sampingnya? Oh itu pendampingnya ya, silahkan pendampingnya dampingi Ibu Aminah, masukkan kode soal, diketik tek, masukkan kode validasi, tek, klik compare, tek, masukkan ulang, klik fakta integritas, kemudian klik mulai, klik. Nah begitu muncul soal, maka saya selaku pengawas, Pak Anto, silahkan bergeser dari ruangan itu dan silahkan tetap standby di balik ruangan tempat Ibu Aminah ujian. Karena siapa tahu di tengah-tengah perjalanan mengerjakan soal, Ibu Aminah tiba-tiba laptopnya terlempar keluar dari jaringannya karena jaringan tidak stabil. Maka silakan Bu Aminah menyahut di kamera Zoom, Pengawas. Iya Bu, kenapa Bu Aminah? Laptop saya keluar dari jaringan. Boleh saya panggil asisten saya? Boleh, silahkan. Maka kalau itu yang dilakukan Ibu Aminah, maka saya selaku pengawas tidak salah paham, sehingga saya akan menonaktifkan fitur soal dulu. Nah, menonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, maka saya kasih kesempatan Ibu Aminah dibantu oleh pendampingnya, login ulang lagi ke sistem, masukkan password, kode validasi, masukkan kode masuk soal, lalu muncul lagi soalnya, maka saya aktifkan soalnya. Lalu Pak Anto silahkan keluar lagi di sebelah, keluar dari ruangan itu ya, standby di depan maksudnya. Supaya untuk mendampingi, karena saya yakin di antara Bapak Ibu juga ada juga nih yang perasaan was-wasnya, siapa tahu di dalam durasi 3 jam itu ada hal-hal yang tidak saya inginkan. Ya gitu. Nah, makanya kadang-kadang juga sering kejadian, ada peserta yang kurang paham dengan IT, dia kerjanya cuma baca soal, klik-klik. Tapi jawabannya tidak tersimpan. Karena yang dia klik itu bukan yang bundar, tapi yang tulisan A-nya, B-nya, C-nya, dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, pada hari Jumat besok, kita wajib melakukan uji coba. Jadi besok hari Jumat, kita wajib ikut uji coba. Karena kejadian di uji coba itulah yang kita mau terapkan di hari Sabtunya. Nah,
Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di uji coba besok itulah yang akan persis berulang di hari Sabtu. Bedanya kalau uji coba Anda akan masuk ke menu soal ala-ala. Sebutkan warna pelangi, merah, hitam, hijau, biru. 5 tambah 5 berapa? Klik jawabannya. Gitu Bapak Ibu uji cobanya. Anda akan mengerjakan soal sebanyak 10-15 nomor. Tapi Anda akan dituntun cara masuk ke aplikasi soal itu. Nah, itu. Jadi pada saat uji coba sistem besok, Ibu Aminah tadi boleh didampingi 100% oleh Pak Anto. Oh, ini yang diklik Bu Aminah, klik ini, klik ini, klik ini. Jadi pada saat uji coba besok, Ibu Aminah ini boleh didampingi oleh Pak Anto untuk cara mengklik jawaban. Tapi besoknya di hari Sabtu tidak boleh lagi didampingi mengklik jawaban. Harus baca sendiri soalnya dan klik sendiri dan seterusnya. Gitu Bu Nidaul. Inggih Pak, terima kasih banyak. Minta rela. Yes. Begitu ya Bapak Ibu, penjelasan lengkap dari Bapak Muhammad Qaddafi. Ini Pak, ada pertanyaan online, tapi beliau tidak bisa mengaktifkan mic-nya. Katanya saat menginstal ini Pak, yang muncul tampilan itu adalah Anda tidak diizinkan mengakses halaman ini. Silahkan pergunakan versi dan konfigurasi SEB yang sesuai. Itu bagaimana Pak kendalanya? Nah, itu berarti yang pertama, perhatikan dulu jenis Windows di laptopnya. Jangan-jangan bukan Windows 10 atau Windows 11, Bu. Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan bukan Windows 10 atau Windows 11. Karena kalau bukan Windows 10 atau Windows 11, maka aplikasi yang di-download dari website UKM PPG Kemdikbud tadi itu tidak bisa kompatibel. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika sudah Windows 10 laptopnya, tetapi Anda mau menginstal aplikasi SEB, maka itu yang kedua penyebabnya antivirus. Antivirus memblok aplikasi SEB yang Anda download itu. Nah, jadi bisa Bapak Ibu yang mengalami kendala itu minta bantuan sama tim IT-nya ya, mungkin operator sekolahnya ya. Biasanya kalau operator sekolah paham IT ya. Bisa minta bantuan bagaimana cara saya mengecek laptop saya ini Windows 10 atau Windows 11. Bagaimana cara menonaktifkan antivirus. Itu Bu Nazifa. Iya Pak, berarti yang pertama itu perhatikan versi Windows-nya dulu ya Pak. Baru perhatikan antivirusnya. Iya. Dinonaktifkan dulu berarti ya Pak? Betul. Ya. Oke. Kalau misalkan menggunakan netbook, berarti masih bisa Pak? Menggunakan MacBook berarti kalau Masih menggunakan bisa. kalau MacBook bisa Bu. Kalau MacBook bisa, tetapi yang di-download itu bukan yang versi Windows, tapi yang versi macOS. Oh ini. Ya, jadi yang versi macOS yang harus kita yang harus kita download. Nah, jadi jangan yang Windows karena Windows itu kan kompatibel untuk Acer, Lenovo, ya. Kalau yang MacBook harus yang macOS, maka klik macOS, ya. Lalu lakukan pendownloadan file 1 TB dan file 2 mulai PPG. Jadi itu berbeda. Ya, jadi jangan-jangan peserta yang tadi laptopnya MacBook tapi yang dia install, yang dia download yang versi Windows. Nah, jangan-jangan gitu. Oke. Begitu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kita ke pertanyaan selanjutnya ke Ibu Rabiatul Adawiyah mungkin. Adlawiyah ya. Silakan Bu. Yes, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait, nah suaranya kedengaran Bu. Kedengaran. Jelas Bu, jelas Terdengar Bu. Jelas. Ini terkait masalah tempat duduk itu loh Bu. Ini teman-teman yang semalam tuh ada yang mengatakan kita harus pakai meja yang agak tinggi atau yang pakai kursi. Kada boleh kalau misalnya duduk di bawah. Kayak apa itu? Apakah tidak boleh duduk di bawah atau gimana? Soalnya kalau kecapean bisa bundul. Indonesia. Itu aja, terima kasih. Posisi saat ujian ya Bu.
Oke, bagaimana Pak Kodafi? Apakah harus menggunakan meja dan kursi? Oke, saya coba buka dulu bahan file PPT saya ya. Ya, jadi untuk posisi duduk nih ya, untuk posisi duduk. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah. Taruhlah saya ini adalah pengawas ya. Taruhlah saya ini adalah pengawas. Maka pada saat kejadian di hari Sabtu, taruhlah hari Sabtu Bapak Ibu ujiannya, maka saya selaku pengawas akan melakukan pengecekan administrasi dulu. Yang mana itu pengecekan administrasinya? Coba Bu Radia dekatkan ke kamera Zoom Anda, KTP Anda. Nah, didekatkan ke kamera. Bu Rabia, coba dekatkan formulir pendaftaran Anda di kamera, didekatkan. Oke. Terus Ibu Rabia tolong diputar 360 derajat kamera Zoom di HP Anda. Diputar 360 derajat karena saya selaku pengawas, saya mau melihat kondisi di sekitar Anda. Jangan-jangan ada orang nih yang sembunyi di bawah meja. Jangan-jangan ada orang yang berdiri di balik pintu. Nah, itu yang dilakukan protokol pengawas, Bapak Ibu, pada saat sebelum Anda ujian. Nah, jadi kalau ujiannya jam 9 pagi, maka jam 8 Anda sudah diminta login ke Zoom. Karena 1 jam sebelum mengerjakan soal, akan dilakukan pengecekan administrasi dan pengecekan suasana lingkungan sekitar. Nah, jadi Bu Rabia, coba diputar kamera Zoom-nya 360 derajat. Oh, itu jendela di samping kanan itu ditutup, Bu. Jangan terbuka, ditutup. Horden yang ada di jendelanya itu, Bu, ditutup juga. Lampunya dinyalakan. Ya. Terus apa itu di samping lemari itu kenapa kayak ada kardus-kardus dikeluarkan? Jadi begitu, Bu. Nah, protokolnya ya. Jadi pengawas akan melakukan penginstruksian untuk memperbaiki suasana lingkungan. Nah, lalu kamera Zoom yang dipakai untuk mengawas Bapak Ibu, posisinya harus berada di sebelah kanan sejajar dengan Anda. Seperti ini contohnya. Ya, harus sejajar. Berarti ini kan Bapak yang kacamata ini duduk di dalam, mejanya berada di dalam ruangan kelas di sekolahnya ya. Dan kamera Zoom-nya berada di mana? Kamera Zoom-nya itu berarti di sebelah kanan dia. Karena ini kan terlihat ini bahu kanannya. Ya. Tuh. Nah, kameranya silakan menyesuaikan sejajar di arah kanan atau sejajar di arah kiri. Ya, sejajar di arah kanan atau sejajar di arah kiri. Kenapa posisi kamera seperti ini tidak dibolehkan? Karena kalau kamera zoom-nya merekam Anda agak samping ke belakang, maka pengawas bisa melihat soal yang sementara tampil. Jadi pengawas pun tidak boleh membaca soal, Bapak Ibu. Hanya Anda yang boleh membaca soal sendiri. Jadi pengawas tidak boleh membaca soal yang sementara tampil. Kalau Pak Botak yang sementara ujian ini ya, ini kan dia kamera zoom-nya berada di samping kirinya, tapi agak di belakang, di bagian tenggaranya ya, begitu. Sehingga saya selaku pengawas bisa membaca soal, jadi tidak boleh, pengawas pun tidak boleh membaca soal. Posisinya harus seperti ini. Jadi hanya Anda sendiri yang membaca soal. Nah, mengenai tempat duduknya, menurut saya silahkan Bapak Ibu menyesuaikan ya. Tidak ada paksaan harus duduk memakai meja. Kalau di rumahnya Bapak Ibu, tapi ini ingat ya, ini peserta Makassar loh, peserta Makassar. Kalau di rumahnya Ibu Rabia cuma ada meja teletabis gitu yang model lesehan itu, dan Anda duduk nyandar di tembok dan kakinya masuk di bawah meja teletabis itu, enggak apa-apa, Bu. Yang penting zona nyamannya seperti apa. Kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Cuman alangkah lebih enaknya kalau duduk dengan menggunakan kursi dan meja sehingga 3 jam ya, Bapak Ibu, 3 jam. 3 jam itu butuh ketenagaan, kondisi badan yang bagus. Kalau Anda duduknya lesehan, jangan sampai encok pinggangnya, jangan sampai kram kakinya. Gara-gara faktor itu maka aliran darah ke otak itu terhambat sehingga tidak encer nih ke otaknya Bu Rabia untuk menjawab soal. Banyak salahnya nanti, Bu. Jadi kalau aliran darah yang kurang ke otak itu berpengaruh loh kepada kualitas jawaban kita. Jadi duduklah dengan kondisi yang betul-betul
maksimal. Maka disarankan pakai meja, pakai kursi, dan kalau perlu kursinya dialasi alas yang empuk, sehingga semuanya kondisinya nyaman, Bu. Kalau kondisinya nyaman 3 jam, insya Allah aliran peredaran darah lancar ternutrisi ke otak, sehingga jawabannya bisa 100% benar, Bu Rabia. Begitu, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Cukup, Bu. Terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti usahakan posisi duduknya itu posisi duduk yang sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu masing-masing. Ini masih ada 5 orang yang ingin bertanya. Bagaimana Pak Ya, Qaddafi? mungkin kita satu lagi, Bu, ya. Satu lagi. Satu lagi ya? Iya, karena perkiraan jam 10 saya harus rapat dengan pimpinan, Bu. Jam 10. Oh, Mungkin kepada Ibu Husnah, silahkan Bu. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Yang pertama, Ulun tadi sudah ada terjawab juga tentang meja. Kami kan di rumah punya meja kecil aja, seperti meja belajar duduk. Dan kita lesehan, tapi ada meja mungkin. Jadi itu mudah dibolehkan aja ya, Bu. Pada harus kayak meja di sekolahan, kursi. Karena kan takutnya wifi di sekolahan tuh banyak yang akses, itu bisa lelet. Jadi kalau di rumah ini kan kita pribadi, jadi kan wifi-nya tuh agak mudah aksesnya, tidak banyak pemakaian yang lain. Jadi yang Ulun tanyakan boleh aja ya Bu ya, meja tadi sudah terjawab, mungkin meja kecil kita duduk di lesehan. Yang kedua, kami ini kan ada laptop dari sekolahan, tapi di sekolah itu biasanya kebanyakan Axio. Nah, kalau Axio itu Bu atau Bapak, Windows-nya itu bisa lah Pak diakses. Tadi kami mencoba Pak Ai, tapi tidak mengakses ya kayak itu untuk yang file kedua dari save tadi. Dan tidak diingatnya. Jadi ingin mengetahui Windows itu gimana, bahwa laptop itu apakah bisa untuk menginstal sesuai Windows yang 10 atau 11 tadi. Nah, itu aja Pak lah yang Ulun tanyakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Husnah. Silakan Pak, bisa langsung dijawab nih. Nah, ini. Maaf Pak Qaddafi, suara Pian belum terdengar. Ya, baik. Nah, jadi ini adalah tampilan dalam keadaan standby laptop saya, Bapak Ibu ya. Dalam keadaan standby. Nah, saya mau tahu laptop saya ini masuk kategori Windows berapa. Maka caranya masuk saja ke folder, buka jendela folder, maka di situ perhatikan di bagian di bagian sebelah kiri ya, ada tertulis, biasanya tertulis My Computer. Kalau di laptop saya this PC ya, this personal computer. Nah, klik ya, jadi klik di bagian tulisan My Computer atau this PC. Lalu kita klik kanan. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Lalu cari tulisan properties. Nah, cari tulisan properties. Setelah mengklik tulisan properties, maka tunggu beberapa saat sampai jendela properties terbuka. Nah, inilah informasi yang muncul pada laptop saya. Maka cari di sini di mana ya tulisan. Nah, di sini ada tertulis di bagian agak jendela kanan bawah, Windows Specification. Di sini tertulis Edition Windows 11 Home Single Language.
Ini artinya laptop saya Windows 11, Bu. Windows 11. Nah, kalau tertulis Windows 11 atau Windows 10, maka SEB insya Allah akan kompatibel sesuai konfigurasi SEB ujian. Tapi kalau tertulis Windows 8, maka itu tidak bisa dipakai laptop itu. Jadi silahkan mencari, periksa laptopnya, masuk kategori Windows 10 atau 11. Kalau itu memenuhi syarat, maka barulah Anda bisa mendownload file SEB-nya di UKMPPG milik Kemdikbud ya. Jadi saya ulang. Nah, cari saja tulisan My Computer ya, My Computer atau tulisan disk PC. Lalu kita klik kanan baru cari Properties. Maka setelah mengklik Properties akan muncul Windows Specification. Cari tulisan Windows 11 atau 10. Kalau tulisan selain 11 atau 10 maka tidak ada pilihan lain, cari laptop lain ya. Gitu Bu Husna ya. Tinggi Pak. Iya, apakah sudah jelas Bu Husna? Tinggi. Karena ulun coba Bapak Ibu lah untuk melihat di laptop yang ulun pinjam dari sekolahan, apakah bisa atau pinjam laptop lain. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah hampir menunjukkan jam 10 dan narasumber kita ada agenda lain, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, mungkin bisa ditanyakan ke teman-temannya yang sudah paham dan berhasil instalasi SEB untuk UP-nya. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Qaddafi yang sudah menjelaskan secara rinci dan jelas ya Pak. Nggih, saya akhiri Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu nanti dapat menyelesaikan UP-nya dengan nilai yang memuaskan. Amin. 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 Kita akhiri ya Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.